Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan, semua dalam keadaan bersukacita pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka pada hari ini secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Kita akan bersama-sama menyembah Dia. Kita renungkan kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sampai sejauh ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian. Ingin mengenal-Mu Tuhan, ingin mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terpaku karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, ku lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terpaku karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Sembahlah Dia, sembahlah
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Kita akan sambung pujian kita. Kita akan bernyanyi Allah sumber kuatku. Oh yeah. Woo. La 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 la. Oh oh oh. Terima kasih masih Tuhan. Katakan bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Oh, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
selamanya. Kita akan mempersiapkan diri kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan selalu ada beserta kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu terhadap kehidupan kami. Pegang erat tangan kami Tuhan. Tuntun kami, sertai setiap jalan kami Tuhan. Karena tanpa-Mu kami tidak bisa melakukan banyak hal. Karena tanpa-Mu kami tidak bisa menjalani hidup ini Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dari hatimu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan mulia,
bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan yang mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar limpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu. Bapak Ibu semua, senang sekali kita bisa sama-sama kumpul lagi pagi ini di ruang Zoom meeting ini dengan kondisi yang sudah tidak semencekam minggu lalu. Karena minggu ini kita dikasih kabar-kabar yang penuh sukacita untuk kita bisa ya ternyata sebagian daripada kita sudah keluar dari badainya, sudah keluar dari ujian dan pencobaannya. Dan hari ini kita mau bicara kalau tema bulan ini iman, imun, aman. Iman yang macam apa? Iman yang macam apa? Ketika kita mau nuntut iman berubah menjadi imunitas tubuh kita untuk kemudian kita bisa masuk pada kata aman. Iman macam apa? Izinkan saya share screen ya. Hari ini saya kasih judul Faith, Test, and Temptation. Saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini di sini ada klausal kenapa kita harus diuji, iman seperti apa, dan finalnya akan seperti apa. Ketika kita bicara mengenai ujian iman, kita pasti akan diingatkan oleh kisah Ayub. Ayub siapa? Ayub siapa? Orang paling saleh, orang yang dia tuh nggak tergoyahkan imannya. Tapi Tuhan kenapa izinkan iblis untuk mencobai? Nanti, itu ke situnya nanti. Why does God test our faith? Why does God test our faith? Itu tadi di 1 Petrus 1 ayat 7 tadi. Karena untuk melihat kualitas iman kita, apakah iman kita itu murni atau iman kita justru hanya penyesatan. Tuhan mau tahu sejauh mana iman kita. Apakah kita layak mendapat hadiah yaitu mahkota kekekalan? Kita nggak akan pernah bisa naik kelas tanpa lewati ujian. Kita nggak akan pernah bisa lulus dari sebuah tingkat sekolah kalau kita nggak lewatin ujian dan dinyatakan lulus. Lalu ujian ini sebetulnya peruntukannya untuk siapa? Ujian ini peruntukannya untuk siapa? Siapa yang diuntungkan dari ujian ini?
kita. Kita yang mendapatkan ujian ini adalah orang yang paling diuntungkan sebetulnya. Kenapa kita menghadapi sebuah ujian sementara mungkin kita melihat orang di luar sana, mereka fine-fine aja, mereka berkecukupan, mereka berkelimpahan, bla 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 bla. Lalu kenapa kita selalu bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan kasih ujian ini? Tuhan, kenapa kasih cobaan ini? Tuhan, 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 why? Kita sama-sama baca di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 7 penekanannya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Lanjut. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ini syarat yang jelas. Kenapa kita harus diuji tadi? Kita jangan pernah mau mendeklarasikan diri kita sebagai orang Kristen, orang benar, kalau belum diuji. Kita nggak akan pernah bisa bilang bahwa kita orang yang berkualitas kalau kita nggak lulus ujian. Kita tidak akan bisa menyandang gelar tanpa melalui proses dan ujian. Faith, iman. Ini saya singgung lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan hanya sekedar kata percaya, melainkan bentuk penyerahan diri kita kepada kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang berkuasa, yang memimpin kita dalam kondisi apapun. Apakah kita boleh blaming Tuhan ketika kita sudah mendeklarasikan diri, kita bilang, kita mengakui bahwa kita adalah orang beriman, kita berpegang teguh kepada Tuhan, tapi kita blaming Tuhan ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan pencobaan. Kenapa kita marah? Kenapa kita tuntut Tuhan hanya karena keegoisan kita? Padahal hidup kita sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Oke, di iman ini, tolong. Kita miliki iman yang benar. Bulan lalu saya singgung, miliki iman tuh dengan hikmat. Supaya kita beriman dan memiliki pengetahuan, jangan bodoh. Fungsi iman, Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tanpa iman kita nggak layak. Tanpa ada ujian iman kita nggak layak menerima kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa menerima kemuliaan Tuhan karena siapa kita? Kita adalah orang-orang berdosa. Karena iman, karena perbuatan, Tuhan menyelamatkan kita. Kita sudah dipilih, kita percaya kepada Tuhan. Kita dibenarkan oleh iman. Jadi jangan sesat. Jangan sesat ketika kita
pendapat, kita berpikir, kita mendeklarasikan diri, gue udah orang beriman kok, saya udah orang beriman, saya percaya sama Tuhan, saya percaya bla 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 bla. Tapi apakah kepercayaanmu, apakah imanmu adalah iman yang benar? Oleh sebab itu, ada tes. Tes. Because you know that the testing of your faith develop perseverance. Ini saya ada satu ayat, tapi ada dari 3 versi. Lalu itu dari New International Version, lalu dari King James Version. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Bahasa Indonesia, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di sini kita lihat di sini, ini kalimat pertama di New International Version ini menggunakan kata testing. Di King James Version dia menggunakan kata trying. Di bahasa Indonesia menggunakan kata ujian. Kita jangan salah kaprah dulu dengan kemudian setiap pencobaan ini Tuhan, kita komplain, kita nggak bisa bedakan mana ujian, mana pencobaan. Lalu selanjutnya temptation, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Temptation adalah cobaan, pencobaan. Tes adalah ujian. Tes, ujian itu ada untuk angkat kita naik level, untuk kita lulus. Tapi temptation, cobaan, pilihannya berhasil, gagal. Berhasil, gagal. Test and temptation. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, nih, 2 katanya dipakai, pencobaan dan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Keras, jelas. Tuhan tidak pernah kasih pencobaan buat kita. Tuhan izinkan iblis mencobai kita, yang jahat mencobai kita, untuk melihat kualitas iman. Tadi kita udah sindir di depan bahwa kisah Ayub tuh wow, udah tipe ideal hidup bahagia sekali kalau saya baca ya. Dari pertama dia udah hartanya udah banyak, keluarganya komplit semua, kesehatan lengkap, sampai kemudian tuh iblis datang. Boleh nggak aku ambil seluruh hartanya? Aku uji dia, aku kasih cobaan dia. Tuhan izinkan. Hartanya diambil, keluarganya diambil, kesehatannya diambil. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menjadi orang Kristen nggak enak. Menjadi pengikut Kristus nggak enak. Sangkal diri, pikul salib. Kita harus diuji, kita harus ditempa. Kita harus siap menderita. Lalu penderitaan macam apa? Bersyukur kalau kita menderitanya tuh kelihatan nyata. Kita ujiannya tuh nyata. Dikasih sakit, dikasih kemalangan, nyata, enak. Itu udah jelas, oh ini ujiannya Tuhan, mungkin karena begini. Introspeksi dirinya mudah. Kayak Ocha kemarin ketika sakit, dia sempat down. 1-2 hari pertama dia down. Tapi di hari ketiga dia melakukan sebuah healing, melakukan pemulihan, dan kemudian dia cari Tuhan. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga pemulihan terjadi.
Itu enak. Kalau ujiannya nyata. How to respond when God tests your faith? How to respond when God tests your faith? Gimana caranya kita meresponi ketika Tuhan menguji iman kita? Ketika iblis mencobai kita. Ada nggak Ayub mengutuki Tuhan? Ada nggak Ayub marah kepada Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Dia tetap bertahan dengan imannya. Dia tetap menjadi benar. Dia tidak bercelah sedikit pun. Bahkan ketika sahabat-sahabatnya datang, dia tetap tidak mengeluh. Dia mengutuki hari kelahirannya, iya. Dia mengutuki hidupnya, dirinya, kesalahan dia. Dia mengkoreksi diri. Tapi dia tidak blaming Tuhan. Dia tidak salahin Tuhan. Di selebaran gambar yang Pak Yos kirim, di situ ada mousetrap, jebakan tikus. Dan thanks Pak Yos karena kasih gambar ini. Ini kadang kita hidup ini seperti tikus. Kita lupa ada jebakannya ketika kita melihat dagingnya, melihat kejunya. Ini yang tadi saya bilang, enak kalau ujiannya tuh jelas-jelasan. Tapi ketika ujiannya ini datang dalam hal-hal yang enak tadi. Yudas Iskariot, dia jatuh karena harta. Dia harus menukar Tuhan dengan uang. Ketika ujiannya dalam bentuk harta, kita sadar nggak? Harta kita membawa kita semakin jauh kepada Tuhan. Harta kita membuat iman kita mati. Harta kita membawa kita malas mencari Tuhan. Daud diuji karena tahta. Ketika dia sudah menjadi raja, dia sudah berjaya, dia jatuh ke dalam dosa. Kain, kenapa dia menjadi pembunuh pertama? Karena dia kalah tenar. Karena apa? Karena persembahannya nggak diterima. Kalah tenar. Kepandaian, Salomo hancur karena kepandaian, karena penyesatan kepandaiannya sendiri. Tapi Ayub, kesehatan, kebahagiaan, keluarga, dan lain-lain diuji, dia keluar sebagai pemenang. Kadang seringkali kita nggak pernah menyadari bahwa kita sedang diuji kalau ujiannya itu melalui hal-hal yang enak aja. Kita nggak sadar. Dan padahal keenakan-keenakan tadi, kelebihan-kelebihan tadi itu membawa kita semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh kepada Tuhan. Semakin jauh menjadi pribadi seorang pengikut Kristus. Ayo. Jangan berpikir untuk aman dulu kalau sementara iman kita aja masih menyesatkan kita. Gimana caranya imun itu bisa ada dalam tubuh kita ketika kita masih jauh dari Tuhan. Ketika kita menolak ujian-ujian dari Tuhan, ketika kita mendapat ujian, kita mulai sibuk dengan sosial media kita dan kemudian kita komplain Tuhan, why? Dan kita menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa enggak dia aja, Tuhan kenapa enggak begini aja. Hello, yang berdaulat siapa untuk hidupmu? Dan boleh ngomong gini enggak? Emang Tuhan punya sosial media ya? Ketika kita upload masalah kita di sosial media, kita curhat di sosial media, Tuhan punya sosial media. Kenapa kamu nggak tutup pintumu, datang kepada Tuhan untuk kemudian berdoa, tanya sama Tuhan langsung. Jangan salah kaprah. Kita lebih kepada ketika mendapat pencobaan, mendapatkan ujian dan pencobaan tadi, kita malah menjadikan itu sebagai sebuah pencitraan untuk kemudian kita mendapatkan atensi dari orang. Biarlah iman kita diuji karena dengan ujian yang Tuhan berikan kita akan mendapatkan mahkota surgawi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita hidup boleh susah. Kita boleh hidup penuh ujian, tapi fokusnya be a winner. Fokusnya kita menjadi pemenang. Kita lewati semua ujian tadi, kita lulus. Ujian ini ada waktunya.
Ada batas waktunya. Tapi Tuhan juga bilang bahwa ujian ini tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Tuhan tidak akan pernah biarinin kita untuk jatuh kok. Nggak mungkin Jojo dikasih ujian anak SMA untuk kenaikan kelasnya ke kelas 2. Enggak. Jojo, Jaden, ujian kemarin untuk naik kelas ya ujian sebagaimana mestinya. Sebagaimana bobotnya. Untuk apa? Naik kelas. Ayub 42 ayat 10 ini keren banget ayatnya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub dipulihkan kapan? Apakah ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan pulihkan saya, Tuhan pulihkan kehidupanku. Apakah ketika dia meminta untuk dirinya sendiri? No. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya. Karena sahabat-sahabatnya ini udah mulai melakukan penyesatan, udah mulai mempertanyakan kedaulatan Tuhan, udah mulai mempertanyakan kualitas Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi ketika Ayub berdoa untuk orang lain, pemulihan terjadi. Kita jangan jadi orang egois karena kita menghadapi satu ujian dan kita complicate ujian orang dan kita pengen nyontek untuk kemudian mendapatkan hasil yang sama. Kita pengen shortcut, kita pengen semua serba instan. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan, kita mendapatkan ujian, tadi kita cari Tuhan, Tuhan selesaikan, Tuhan selesaikan, Tuhan selesaikan. Tapi ingat, purpose dari Tuhan kasih ujian itu bukan untuk meluputkan, untuk kemudian kita minta sama Tuhan, Tuhan luputkan masalah ini, Tuhan luputkan ujian saya ini, Tuhan lulusin. Enggak, tapi adalah menguji imanmu. Untuk kita bisa bertahan, untuk dapat kualitas yang baik, yang berkenan. Supaya apa? Menjadi pemenang. Supaya menjadi pemenang. Di sini. Biarlah iman kita diuji, karena dengan ujian yang Tuhan berikan, kita akan mendapatkan mahkota surgawi. Mahkota surgawi, kehidupan yang kekal. Jadi jangan salah kaprah ketika doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Kita mulai mempertanyakan kedaulatan Tuhan, mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Tapi percayalah, serahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Walaupun mungkin pada akhirnya Tuhan jawab tidak atas doamu. Ketika kita sedang sakit, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhin, Tuhan sembuhin. Tapi Tuhan terus uji. Walaupun pada akhirnya mungkin kita harus maaf. Kita harus menghampiri Tuhan secara langsung. Bukankah itu sebuah kemenangan? Apakah kita mau ujian tadi, kita gagal, dan kemudian kita dipanggil Tuhan, dan justru Tuhan bilang, sorry, kamu nggak lulus ujian. Tuhan nggak mau terima kita. Hello, apakah itu nggak menyakitkan? Mau menjadi seperti itu? No, janganlah. Kita sama-sama. Kita lulus. Kita tanya sama Tuhan, bergaul karib sama Tuhan, dekat sama Tuhan, minta rencana Tuhan, minta kisi-kisi dari Tuhan untuk kita bisa lulus kepada Tuhan. Kita lulus dalam ujian-ujiannya. Karena apa? Karena hadiah yang kekal, hidup yang kekal, itu Tuhan sudah sediapin buat kita. Jangan kita mau tuker hanya untuk hal-hal yang fana, hanya untuk hal-hal yang sementara, hanya untuk menyenangkan diri kita. Dan kemudian kita juga jangan sampailah kita blame Tuhan untuk setiap problematika yang kita hadapi, untuk kita kemudian komplain Tuhan kenapa nggak adil, Tuhan kenapa nggak begini, Tuhan kenapa. Kalau Tuhan tiba-tiba jawab dengan 2 kata, why not? Kenapa enggak? Kita mau bilang apa? Kita mau bilang apa? Emang kita yang punya kehidupan? Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa kok. Tuhan yang miliki kita. Jadi
Hari ini kita mau ingat lagi, kita mau renungkan lagi. Ketika kita mendapatkan ujian, pencobaan daripada Tuhan tadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita masih marah sama Tuhan? Apakah kita masih mengutuki Tuhan? Apakah kita masih mencari pembenaran diri kita untuk kemudian mempersalahkan Tuhan? Atau justru kita semakin mendekat kepada Tuhan untuk kita bisa mencari jawaban daripada Tuhan? Karena Tuhan itu bukan pesuruh kita. Tuhan itu bukan ajudan kita. Tuhan itu bukan yang menjawab doa semau kita, suka-suka kita. No. Tuhan akan lakukan apa yang memang harus dilakukan. Ilustrasinya simpel gini. Ketika ada sebuah pesta pernikahan di sebuah desa, di mana ada ladang-ladang hijau. Di sana cuaca lagi jasusu kayak begini. Lalu yang pesta pernikahan ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan kasih hujan. Supaya pesta pernikahannya ini bisa berjalan baik. Tapi mungkin satu sisi, petani-petani yang lain, Tuhan tolong kirim hujan. Karena ladangku sudah mulai mengering. Tuhan mau jawab yang mana? Tuhan mau jawab yang mana? Tuhan harus ikutin yang mana? Kalau Tuhan hanya menjadi pengikut. Nggak mungkin kan, di satu kotak ini yang ada tenda, ini nggak hujan, di yang lain hujan. Tuhan bisa nggak? Bisa. Tapi apakah harus itu? Enggak. Kadang kita berdoa, kita hanya kasih tuntutan-tuntutan kita dan minta Tuhan puasin, penuhin apa yang kita mau. Apakah iman kita sudah menjadi imun yang baik dan benar? Apakah iman kita sudah berfungsi dengan benar tadi? Ketika kita sudah tahan uji, kita sudah memiliki iman yang benar, sudah memiliki iman yang sempurna, iman itu, keselamatan itu, udah jaminan milikmu. Keselamatan udah jaminan punyamu. Nggak ada lagi yang bisa rebut. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Oke, satu klausal. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ketika kita diuji, kita saling doakan satu sama lain. Kita mengampuni. Kita menjadi berkat. Menjadi berkat. Kita menjadi berkat bukan dalam kondisi baik-baik saja. Bukan hanya selalu dalam kondisi baik-baik saja. Tapi dalam kondisi apapun, semoga kita bisa menjadi berkat. Kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa bantu buat orang lain. Untuk apa? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Kemudian Tuhan akan bekerja lebih lagi buat kita. Kita nggak menjadi orang egois, tapi kita menjadi lulus dari ujian kita. Untuk kita bisa menjadi pemenang. Kita bisa menjadi pemenang. Kita bertahan sampai akhir untuk menerima mahkota kehidupan. Untuk kemudian mendapatkan kekekalan. Untuk kita menjadi layak. Kita sama-sama baca di awal tadi. Sama-sama baca yang di rumah ya. 1 Petrus 1 ayat 7. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ini goal akhirnya. Bersyukur karena kita masih diuji iman kita. Artinya Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih peduli kita. Tuhan masih anggap kita. Tuhan mau kita menang dengan ujian ini. Untuk kita kemudian layak mendampingi Tuhan. Saya serahkan sama Pak Yasa.